Ibu Uti Watimena, saudari kita. Begitu luar biasa beliau dipakai Tuhan, masa beliau bersama dengan kita di dunia ini. Masa beliau sehat, dalam keadaan sakit pun beliau berapologet. Dalam keadaan lemah pun beliau bersaksi. Dalam keadaan tidak berdaya pun beliau menyampaikan firman, saudaraku. Dalam keadaan tidur pun, karena tidak bisa duduk dikarenakan beliau sakit, Bapak Ibu, beliau tetap diskusi dengan teman-teman muslim, diskusi dengan orang-orang yang menghujat iman kekristenan, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Itu Ibu Uti Watimena, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, dan mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, selain di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam 2 hari ini Apologet sangat berduka karena salah satu sahabat kami, kerabat kami, saudari kami, dan tentu saudara seiman kita yang bernama Ibu Uti Watimena sudah pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Di satu sisi kita merasa kehilangan saudara ya. Di satu sisi. Kenapa? Karena sudah tidak lagi bersama dengan kita, tidak bisa lagi berapologet bersama dengan kita, dan tidak lagi bertemu dengan kita. Tapi di sisi yang lain, saya pribadi bersuka cita. Kenapa saudara? Karena beliau sudah selesai tugasnya masa di dunia ini. Ya, tugas beliau sudah selesai, saudaraku. Dan saat ini beliau lagi menikmati dan sedang menikmati jerih lelah dan apa yang beliau lakukan masa beliau ada di dunia bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah saudara, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang tentunya orang yang ada di dalam Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, yang tidak undur dari hadapan Tuhan, apalagi menyangkal iman percayanya kepada Yesus alias jadi mukallaf. Orang itu Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Sebenarnya semua kita ini berharga di mata Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak berharga, saudara. Semua jiwa, semua orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Tetapi Bapak Ibu, nah ada tetapinya. Apa yang tetapi? Kita yang berharga di mata Tuhan itu mengabaikan kasih Tuhan. Mengabaikan cintanya Tuhan. Dan kita berjalan menurut kedagingan kita. Kita berjalan menurut kemauan kita. Kita berjalan bukan dengan kemauan Tuhan, tetapi dengan kemauan kita. Maka firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, apakah kita ini dikasihi oleh Tuhan? Atau tidak, saudaraku? Nah, kalau memang benar-benar kita dikasihi Tuhan dan kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita pasti berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Apakah kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya? Melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan. Apakah kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan? Artinya kita berjalan di jalan Yesus, di dalam Yesus atau tidak? Atau kita berjalan menurut kemauan kita, menurut kedagingan kita, menurut hawa nafsu kita. Bila kita berjalan menurut kemauan kita, kedagingan kita, nafsu kita, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Yang dulunya kita ini benar-benar sangat berharga di mata Tuhan,
kita mengabaikan saudaraku ya. Kita menjauh, bahkan kita lari dari kasih Tuhan. Kita tidak mau berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kata Yesus. Nah, apakah setelah kita menemukan jalan itu, kita benar-benarkah berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan itu atau tidak, saudara? Yang ketiga, hidup. Kalau kita sudah menemukan jalan, lalu kita benar berjalan di jalan itu, yang ketiga adalah kita harus hidup benar di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Maka Yesus mengatakan kepada kita semuanya, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apapun. Di luar Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Terutama sekali yang tidak bisa kita lakukan adalah hal kerajaan surga. Tidak bisa, saudara. Masuk surga itu tidak bisa dengan kita kumpulkan amal kita. Dengan berbuat baik, itu tidak akan bisa. Kalau begitu, apakah berbuat baik dan amal tidak penting? Penting. Orang Kristen itu malah dituntut untuk selalu berbuat baik. Dituntut. Bahkan Alkitab mengatakan jangan kita kumpulkan harta di dunia ini, tetapi mari kumpulkan harta di surga nantinya. Yang tidak ada maling, tidak ada pencuri, tidak dimakan rayap. Kalau kita kumpulkan harta di dunia ini, dimaling, dikorupsi, hilang, dicuri, dimakan rayap, dan sebagainya, hangus terbakar, dimakan tikus, ya, dan bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau kita kumpulkan harta di akhirat nantinya, itu tidak ada satupun yang bisa mengambil harta kita. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu, kita orang Kristen dituntut untuk berbuat baik. Tetapi kebaikan yang kita lakukan bukan untuk kita membawa, menunjukkan di hadapan Tuhan supaya Tuhan membukakan pintu surga kepada kita. Enggak. Ya. Karena kita sudah dijamin kepastian, keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan, Bapak Ibu. Apabila masa hidup di dunia ini kita benar-benar berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Kita benar di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Kita hidup benar di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Maka firman Tuhan katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Ibu Uti Watimena, saudari kita. Begitu luar biasa beliau dipakai Tuhan, masa beliau bersama dengan kita di dunia ini. Masa beliau sehat. Dalam keadaan sakit pun beliau berapologet. Dalam keadaan lemah pun beliau bersaksi. Dalam keadaan tidak berdaya pun beliau menyampaikan firman, saudaraku. Dalam keadaan tidur pun, karena tidak bisa duduk dikarenakan beliau sakit, Bapak Ibu, beliau tetap diskusi dengan teman-teman muslim, diskusi dengan orang-orang yang menghujat iman kekristenan, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Itu Ibu Uti Watimena, saudara. Semangat sekali beliau dalam berapologet. Berapi-api beliau dalam berapologet. Begitu semangat beliau dalam memberitakan Injil. Begitu semangat beliau dalam bersaksi. Begitu semangat beliau dalam menjawab setiap tuduhan para polemikus. Ya. Terhadap olok-olokan para polemikus Ibu Uti Watimena. Begitu semangat Bapak Ibu. Bahkan dituduhkan beberapa waktu yang lalu kalau Bu Uti Watimena adalah menginjak Al-Quran. Padahal bukan Al-Quran ya. Dan bukan menginjak. Nah, jadi ujung kaki beliau kena buku yang tulisan Arab. Tapi bukan Al-Quran yang jelas. Dan beliau sebelum insiden itu terjadi, beliau sudah duluan mengalami sakit Bapak Ibu. Nah, bahkan sempat beberapa kali di kemo ya. Nah, itu Ibu Uti Watimena. Dan puji Tuhan kita sering sharing, sering kontak dan sering teleponan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Di dalam ayat yang lain, firman Tuhan berkata, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Ya, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita disuruh pilih, ya kita pilih hidup, saudara. Kenapa? Karena kita bisa memberitakan Injil, kita bisa bersaksi. Kita bisa memberitakan kabar baik. Kita bisa berapologet. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita bisa menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan, bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan. Ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saat ini Bapak Ibu, saudari kita Ibu Uti Watimena sudah mendapatkan hidup yang kekal di surga. Beliau sudah tidak lagi melewati sirat, ya, Siratul Mustaqim yang katanya bagaikan jembatan, bagaikan rambut di belah 7. Saudari kita tidak lagi melewati itu. Karena mati orang di dalam Tuhan, tutup mata, buka mata, sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Di tempat yang sangat indah. Tempat yang semua orang rindukan. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu. Penentuannya kita masuk ke sana adalah masa di dunia ini. Apakah masa hidup kita di dunia ini kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan? Kita benar-benar berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan? Kita hidup benar di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan atau tidak? Nah, ini dia saudara. Apabila benar kita berjalan, hidup benar kita di jalan itu, maka mati bagi kita adalah keuntungan. Nah, seperti saudari kita Ibu Uti Watimena. Saat ini beliau bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Ya, yang pertama beliau sudah tidak lagi melewati jembatan, ya, jembatan itu yang bagaikan rambut di belah 7 itu sudah tidak ada. Yang kedua beliau juga sudah tidak lagi mengalami siksa kubur Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkawanangki dalam kubur nantinya. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu tidak ada istilah siksa kubur Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Sebagaimana yang saya katakan barusan, mati orang di dalam Tuhan, buka mata, tutup mata, buka mata di surga. Bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nah, kita melihat Bu Uti Watimena, saudari kita Bapak Ibu ya. Itu benar-benar luar biasa beliau. Semangat beliau dalam memberitakan Injil. Itu patut kita acungi jempol. Dan saya bersama dengan keluarga dan kita semua tentunya, kita berbelasungkawa terhadap saudara kita Ibu Uti Watimena, dan kita berdoa kepada Tuhan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, ketabahan oleh Tuhan, dan Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ingat saudaraku, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Nah, dua hal itu tidak akan dialami oleh saudara kita Ibu Uti Watimena. Pertama sekali, siksa kubur tidak akan beliau alami. Yang kedua, melewati sirat itu tidak akan saudara ya. Karena mati di dalam Tuhan sebagaimana saya katakan, dan saya harus ulang-ulang hal ini supaya kita paham benar dan melekat dalam hati dan pikiran kita bahwa jangan pernah menyangkal iman kita. Jangan. Dan jangan terpengaruh dengan para mukallaf, dengan para polemikus yang selalu mengolok-olok iman kekristenan, yang selalu mentafsirkan firman Tuhan menurut pikirannya mereka. Terima kasih. Kiranya video singkat ini memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada kita. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah wa ruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.